Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu belajar kembali dengan Pak Eko. Belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan kenikmatan berupa sehat. Semoga kita bisa memanfaatkan kesehatan yang kita punya dengan belajar menuntut ilmu. Akan Pak Eko lanjutkan di pelajaran yang keempat, bersih itu sehat, dari pertemuan yang kemarin ya. Akan kita lanjutkan bersama-sama belajarnya. Sebelum berlanjut, mari kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, bersih itu sehat. Kemarin kita belajar tentang kebersihan. Di antaranya adalah bersih badan dengan cara mandi, bersih lingkungan juga dengan cara membersihkan halaman rumah, membersihkan lantai yang kotor, kemudian nanti sebentar lagi akan masuk sekolah, semoga saja bisa secepatnya anak-anak membersihkan kelas dan lain sebagainya. Nah, setelah berbicara tentang bersih dan suci, kemarin juga sudah berbicara tentang hadas. Ya, hadas itu ada dua, satu hadas kecil dan dua hadas besar. Ya. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya kemarin air seni, buang angin, ya. Kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, ya. Dan hadas besar ini bagi laki-laki misalnya mimpi basah, kemudian perempuan itu melahirkan, kemudian haid itu ya. Tuh. Nah, cara menghilangkan hadas kecil anak-anak caranya dengan wudhu. Cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Kalau misalnya tidak ada air, cara menghilangkan hadas kecil ya penggantinya wudhu dengan tayamum. Hadas besar pun juga sama, cara menggantinya dengan tayamum. Akan tetapi nanti kalau sudah ada air, ya tetap melaksanakan seperti sebelumnya, yaitu wudhu ataupun mandi wajib. Nah, jika kita akan sholat, badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Nah, ini badan orang yang sholat, kemudian pakaian yang dipakai, kemudian tempatnya bawah itu ya, sajadahnya itu harus suci dari najis. Nah, bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempat ibadah sholat harapannya bisa diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di semua kehidupan anak-anak juga harus berperilaku atau hidup bersih, ya. Ini di luar sholat pun badan kita harus bersih, bersih pakaian, ya. Kemudian artinya itu segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana itu ya. Kemudian bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur ya, bangun dari tidur membersihkan atau merapikan tempat tidur. Ya, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain. Nah, ini bersih tempatnya. Nah, ini ada gambar nih. Nih, gigi, kita harus membersihkan anggota badan seperti gigi, telinga, kemudian leher, terus rambut. Jadi yang sudah panjang dipotong rambutnya. Kuku ya, kuku jari tangan maupun kaki juga dibersihkan, kakinya juga dibersihkan. Ini wajah ya. Juga harus dibersihkan supaya tidak kotor. Nah, sekarang berbicara najis. Najis itu seperti darah, air seni, kena air seni, air tinja itu harus membersihkannya harus menggunakan air mutlak. Air mutlak ya seperti air sumur, air hujan itu kan. Air yang di sungai itu yang banyak ya debitnya itu harus disucikan, dibersihkan. Caranya air yang datang dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najis yang datang ke air, bukan, tapi air dikucurkan ke benda yang najis. Ya, misalnya gambar seperti ini. Ini cebok atau membersihkan kotoran seperti tinja itu disebut dengan istinja. Istinja itu salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Cebok ya, cebok dari buang air kecil maupun air besar. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau air besar ya. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu maupun benda kesat yang lain. Misalnya tisu ya, tisu dibersihkan karena tisu dapat menyerap kotoran ya. Kemudian batu jangan batu yang lancip tapi batu yang tumpul. Kemudian membersihkannya bergantian dari satu sisi ke sisi yang lain, jangan di tempat yang sama. Bila cebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul dubur sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Jadi yang dipakai untuk membersihkan adalah tangan kiri. Tangan kanan misalnya memakai gayung ya, itu yang dipegang menggunakan tangan kanan. Ini kalau masuk ke kamar mandi, toilet atau WC ya, doa masuk toilet atau WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Ya, sebelum masuk ke wudhu, Pak Eko kemarin sudah menyampaikan untuk penjelasannya di pertemuan ini tentang najis. Ya, tadi hadas sudah. Hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya juga sudah. Cara mensucikan hadas kecil juga sudah. Cara mensucikan hadas besar contohnya juga sudah. Haid
bagi perempuan, laki-laki mimpi basah, kemudian cara mensucikannya dengan mandi wajib. Menyiram dari atas ujung rambut sampai ke ujung kaki. Telinga, hidung itu dibersihkan, diguyur dengan air juga. Ya, bagian-bagian luarnya tetap. Kemudian membersihkan duburnya ya, kubul maupun duburnya, karena kalau posisi berdiri maka air tidak akan sampai ke dubur. Jadi posisi jongkok atau diguyur dengan air. Selanjutnya najis. Najis itu kotoran ya. Najis itu dibagi jadi 3. Satu najis mukhafafah atau najis ringan. Kemudian najis yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh ya. Baik, ulangi lagi. Yang pertama najis mukhafafah atau ringan, yang kedua najis mutawasitoh atau sedang, dan yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Contohnya dari najis sedang atau mukhafafah itu hanya satu, pipisnya anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun yang hanya mengkonsumsi ASI saja. Jadi itu masih najis ringan. Cara mensucikannya bagaimana? Dengan memercikkan air saja ya. Memercikkan airnya ke yang terkena najis. Jadi dipercikkan saja. Tapi kalau sekarang sudah tidak hanya ASI tapi susu formula ataupun sudah dikasih makan bubur, berarti sudah masuk di najis yang sedang atau najis yang kedua, atau istilahnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis sedang, contohnya ya air seni ya. Kemudian kotoran tinja itu najis sedang, atau darah itu kan najis sedang. Caranya dengan mengguyurkan air ke tempat yang terkena najis. Ya. Nih. Kemudian yang ketiga adalah sampai hilang, tadi ya diguyurkan sampai hilang baunya, rasanya sudah kelihatan, bendanya sudah tidak terlihat kotorannya. Kalau misalnya kotoran ayam misalnya, ya dibersihkan, dikosok dulu supaya hilang. Kalau sudah kering kan berarti nempel di lantai misalnya. Selanjutnya adalah najis mughaladoh atau najis berat. Najis berat ini seperti halnya terkena anjing ya. Kotoran anjing, kemudian air liur anjing. Nah, ini yang namanya berat berarti harus disucikan dengan baik. Disucikan dengan cara membersihkan ya, mengguyur dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya ditambah dengan tanah atau lumpur ya, atau debu. Nah, baiknya adalah perkiraan 7 kali ya membersihkannya. Misalnya 3 kali diguyur, kemudian yang keempatnya ditambah dengan tanah, yang kelima 6, 7 itu untuk membersihkannya. Jadi jangan yang terakhir, nanti malah kotor ya badannya atau kotor benda yang terkena najis mughaladoh atau najis berat itu. Jadi baiknya seperti itu. Itu untuk menghilangkan najis berat atau najis mughaladoh. Jadi anak-anak harus tahu macam-macam najis ada 3.
najis ringan, sedang maupun berat. Kemudian contohnya dan cara mensucikannya sudah Pak Eko jelaskan. Untuk selanjutnya wudhu dan tayamum akan Pak Eko jelaskan di pertemuan yang akan datang. Nanti sudah ada video pembelajarannya di YouTube, anak-anak juga bisa melihat kembali video pembelajaran Pak Eko yang berkenaan tentang wudhu, tata cara wudhu dan tayamum bersama Pak Amin dan Pak Abi. Sekian dari Pak Eko. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran pada pagi hari ini Pak Eko tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.